Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita. Ini untuk penggunaan R dalam data mining. Pada tutorial kali ini kita akan membicarakan suatu studi kasus, yakni data yang berkaitan dengan harga perumahan, atau kita katakan house price index. Ada datanya dari BI untuk data Indonesia, tapi itu saya tidak akan gunakan. Insya Allah kita akan gunakan untuk sebagai latihan bagi mahasiswa, atau sebagai nanti soal ujiannya untuk penyelesaian studi kasus. Data yang saya gunakan adalah data yang banyak beredar di internet, yaitu house index untuk Australia. Datanya itu mulai dari tahun 90 hingga 2011. Data BI yang kita punya 2012 sampai 2020 kuartal pertama. Untuk kuartal kedua itu masih bentuknya prediksi. Oke. Ada beberapa hal yang kita akan kerjakan di dalam saat ini. Yang pertama, kita akan mengimport data. Yang kedua, kita akan eksplorasi data HPI. Kemudian yang ketiga, eksplorasinya itu bisa dalam bentuk numerik, gambar, dan seterusnya, sebagaimana yang di tutorial sebelumnya. Kemudian kita akan lihat tren, dan jadi komponen tren dan komponen season dari data HPI. Setelah itu baru kita lakukan forecast. Kemudian estimasi harga, dan yang terakhir kita simpulkan atau diskusi dari pekerjaan kita dari awal. Oke, kita mulai dari mengimport data. Nah, ini datanya saya tempatkan di drive D. Kita cek dulu datanya. Datanya itu adalah house. Jadi ini datanya, dan formatnya tanggal sama indeks harganya. Kita akan mulai. Ketikkan data kita ada di drive D. Kita import data dulu. Import data. Kita akan saya buat file path-nya dulu. File path itu ada di
D. Oke. Oke. Itu file path-nya. Lalu kemudian nama filenya. Ini cara-cara yang berbeda. Nama filenya adalah house, sesuai dengan nama file yang ada, index, kemudian CSV. Itu nama filenya. Oke. Selanjutnya kita baca datanya. Dari dua hal itu sudah memudahkan. House index. Oke. Nama filenya, nama datanya adalah house index. Karena formatnya CSV, maka read CSV fungsi yang kita gunakan. Kemudian paste dari file path-nya, kita posisinya, koma, kemudian koma, file name, kemudian pemisah antara data satu data yang berikutnya adalah kita cek tadi pemisahnya kita pakai apa. Dia pakainya koma. Kemudian tanpa header, koma, headernya adalah false. Cek. Oke. D.2. Kita cek dulu nama filenya. Oke. Salah hurufnya, R-nya 2. Oke, harusnya di sini H kecil. Oke. Nah, cek dulu datanya. CSV. File path, file name. Oke. Kita cek header dari head house index. Kita periksa datanya. Jadi kita punya datanya V1, V2, 31 Januari 90 dan seterusnya. Oke. Setelah kita baca datanya, maka perlu kita lakukan pemformatan terhadap variabel yang pertama, itu variabel datanya yang berkaitan dengan tanggal. Kita perlu konversi dari, kita cek dulu karakternya is karakter atau descriptions dari house index. Attributes
kita tulis data frame V1 V2 is karakter house index at V1. Karakter kita berikan nama yang perhatikan untuk hit. Kalau kita cek hit dari indeks, judul dari variabel pertama itu V1 dan judul variabel kedua adalah V2. Kita rubah namanya supaya sesuai dengan isinya. Name dari house index C satunya adalah tanggal, kemudian indeks. Oke, di kolom yang pertama kita sebut tanggal, yang kedua kita sebut dengan indeks. Oke, kita periksa hasilnya. House di sebelah keterangan sini memberi nama judul kolom house index. Oke, teks header dulu, header house index. Oke, tanggal indeks. Oke, judul kolomnya sudah berubah. Kemudian kita tetapkan jumlah barisnya dulu. N row dari house index. Kita cek jumlah 253 baris. Oke, selanjutnya kita periksa tanggal awal dan tanggal akhir. Oke, paste dari house index price from house index, datanya untuk tanggal. Oke, kolom pertama, koma, to house index tanggal N berarti angka baris 253, koma, tempatkan pada baris baru. Oke. Jadi dari tanggal 31 Januari sampai dengan 31 Januari 2011. Itu data yang kita punya. Sekarang kita ekstrak tahun dan bulan. Kita kasih date. Strip time untuk mengkonversi. Jadi strip times digunakan untuk mengkonversi karakter dengan menggunakan POX8 dari tanggal dan waktu. Fungsi yang dipakai adalah kelas yang dipakai POSX8 atau POSXCT. Jadi strip time time dalam kurung house index
tanggalnya yang diekstrak, dolar tanggal, kemudian formatnya adalah D, kemudian B, Y. Oke, kita cek date. Oke, udah. Selanjutnya kita gabung. Jadi house index dolar, tambahkan tahun, saya kasih judul tahun, kemudian ngambilnya dari date, year, plus 190. Oke, kita cek header, hit, house index. Oke, sekarang ada tahun. Ada kolom tahun, jadi ini menambahkan kolom tahun, pada data house index. Selanjutnya kita tambahkan data bulan, house index dolar bulan. Oke, date ini tambahkan month bulan plus 1. Ini adalah menambahkan kolom bulan pada data house index. Oke, house index bulan, data date month. Oke, pintanya kita lihat lagi, hit house index. Oke, ada bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita definisikan awal tahunnya dari tahun. Oke, house index tahun, dari tahun 90. Jadi awal tahunnya adalah 90. Kita juga bisa menggunakan perintah. Alternatif perintah yang bisa kita gunakan untuk melakukan perubahan atau penambahan, konversi karakter, dan tanggal. Jadi fungsinya bisa gunakan fungsi seperti ini, tanggal misalnya, ini tanggal, kemudian as date, house index dolar, tanggal, tanggal,
formatnya sama dengan D B Y. Yang kedua, house index untuk menambahkan tahunnya, house index tahun as numerik. Jadi dia sebagai numerik. Format date, tahun. Yang berikutnya, untuk menambahkan bulan, house index bulan sama as numerik, format dalam kurung date, M. Oke, itu alternatif yang bisa kita gunakan untuk merubah konversi dari tanggal ke karakter. Yang berikutnya adalah setelah kita melakukan mengimpor data dan melakukan perubahan, mengkonversi data tanggal ke data numerik sebagaimana yang kita lihat pada tabel yang ada datanya, yaitu ada kolom tanggal, kolom indeks, kemudian ada kolom tahun, kolom bulan sebagai tambahan hasil konversi. Selanjutnya kita lakukan eksplorasi terhadap data yang kita punya. Yang kedua adalah kita eksplorasi data HPP. Pertama kita plot dulu, karena dia data time series, kita plot berdasarkan fotonya. Plot house index, didasarkan indeksnya, indeks harganya. Kita plot adalah indeks harganya, Y-nya, kemudian jenisnya adalah garis, kemudian label Y-nya ke solid, berikutnya N, label X-nya, kemudian label Y-nya adalah indeks. Oke. Judulnya adalah sejak dari tahun oke. Di plot yang kita plot adalah indeks dari data indeks ini ya, plot. Jadi grafiknya adalah garis, bentuknya solid, X-labnya tidak ada, label Y-nya juga tidak ada. Judulnya adalah house price index untuk gambaran sejak tahun, dari tahun berapa sesuai dengan datanya itu tahun 1990 telah kita definisikan sebelumnya. Oke, sebentar, main dari tahun
sana ini. Okay. Next. Ini hasil plotnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan tahunnya pada setiap plot yang kita berikan n year, oke, n tahun adalah sailing itu fungsi yang mengambil nilai positif terkecilnya, sailing positif terkecil dari n dibagi dengan 12. Ada dua fungsi sailing dan fungsi floor. Dibayangkan plafon, jadi fungsi sailing itu adalah nilai pas di bawah dari plafon itu, bukan bagian atasnya. Jadi kalau fungsi floor bagian atasnya dari lantai, jadi kalau kita akan pembagian maka dia terbesar yang terkecil yang kita ambil. N tahun, kemudian cost ever
every year, cost every year, itu 12 dikali dengan 1 sampai dengan n tahun dikurang 11. Oke. 12 bulan dikali 1 sampai dengan jumlah tahunnya, itu jumlah barisnya bagi 12. Jadi jumlah tahunnya itu, kalau tadi jumlah barisnya kita cek dulu n nya berapa. Ini itu 256. Jadi kalau 256 dibagi dengan 12, oke, itu 21,33, karena mungkin 21,33 bulan, 33 bulan. Sehingga yang diambil adalah nilai positifnya, itu ceilingnya. Jadi kalau Anda misalnya masukkan fungsi ceiling di sini dari n dibagi 12, Anda bisa lihat hasilnya adalah 22. Itu nilai positif terbesar. 22 itu fungsi ceiling. Oke, jadi ada 22 bulan. Nah, selanjutnya kita tambahkan ke sumbu X dari grafik yang kita punya sebelumnya, yaitu aksis 1, labelsnya adalah house index untuk sebentar tanggal. Sebentar, datanya tadi ada yang ada. Kita cek dulu datanya. Tanggal. Kemudian cost every year, sama dengan 3, ada cost every year. Oke. Oke, aksis. Oke. Ini tambahkan, hasilnya adalah kita tambahkan tanggal pada sini Januari 90, Januari 90, Januari 96, Januari 97, 98, 99. Jadi selalu dari awal tahun ditempatkan. Januari itu 12 bulan, Januari 92, Januari 93, dan seterusnya. Itu fungsi dari aksis. House index dari tanggal. Oke. Kita tambahkan untuk referensi garisnya. Garis horizontal dan garis vertikal pada grafik yang ada. Jadi kita tambahkan garis horizontal. Oke. AB line H sama dengan 1 sampai dengan 4. Kolom yang dipakai adalah colornya kita kasih color yang ini, kemudian sama dengan dot tipenya, line tipenya adalah dot titik. Jadi colornya gray, kemudian line tipenya LTY nya adalah titik-titik. Oke, titik-titik sudah.
Jadi 1 sampai 4 ada 1 horizontal, 1 sampai 4 titik. Jadi kalau tambahkan 1 sampai 5 ya. Kemudian kita tambahkan garis vertikal, garis vertikalnya sesuai dengan masing-masing ini post every year, itu 12 dikali dengan 5 dikali 1 sampai ceiling itu n tahun dibagi dengan 5, kemudian kurang 4, kemudian dikurang dengan 11 sesuai dengan rumus sebelumnya. Perhatikan (12) 1 sampai n tahun, 1 sampai n tahun dibagi 5 dikurang 4, kemudian dikurang dengan 11. Oke, tambahkan garisnya AB line. Jadi vertikal sama dengan post ini post every year nya. Oke, sekarang every 5 tahun, setiap 5 tahun sekali, every 5 year. Oke, jadi post every 5 year, colornya itu adalah gray juga, kemudian line tipenya adalah titik-titik. Oke. Kita sudah punya. Jadi setiap 5 tahun 1 2 3 4 5. Oke, 95 90 95 2000 dan seterusnya. Itu referensi gridnya yang kita berikan untuk memudahkan kita membaca datanya. Bisa sebetulnya kita berikan garis gridnya itu dari setiap tahun, tergantung bagaimana kita memandang pentingnya dari bagaimana identitas setiap grafik yang kita berikan untuk memudahkan bagi kita untuk membaca grafik tersebut. Nah, sekarang kita lihat kenaikan, melihat kenaikan harga setiap bulan. Kita lihat house indeksnya ya. Sebentar. Kita lanjutkan dengan kita melihat kenaikan harga dari rumah dari setiap bulannya dengan melihat tentunya dengan menghitung deltanya, itu selisih antara harga sebelumnya dan harga setelahnya. House index delta kita lihat dulu. Oke. House index delta itu house index dollar index dikurang dengan C 1, house index
$index untuk min n. Dari baris pertama indeks untuk baris ke n. Oke. Kita lihat hasilnya. House hit dari house index. Oke, ada tambahan delta, itu selisih antara yang pertama dengan yang berikutnya. House index, jadi indeks ini untuk C, jadi C dari indeks ini itu baris pertama sama house index ini min ke n. Lalu kita plot hasilnya house index $delta. Oke, kita plot deltanya, main judulnya adalah increase, kenaikan dalam HPI, house pricing index, AXT sama dengan n, label x nya tidak ada. Oke. Oke, ini plotnya, ini house indexnya, kenaikannya. Kita tambahkan garis referensinya, aksis 1, labelsnya sama dengan house untuk label dari $. Oke, tanggal post every year, last sama dengan 3, ada post every year. Oke, tambahkan labelnya. Kemudian kita tambahkan garis bantu, lebih line horizontal sama dengan 0, line tipenya adalah dot. Oke. Ini grafik yang kita hasilkan. Oke, selanjutnya kita perhatikan terdapat fluktuatif di dalam indeks HPI. Setelah diperhatikan gambarnya,
setelah 2003 itu kenaikannya itu sebarannya, perhatikan di sini, di daerah ini terjadi fluktuatif yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya kita periksa fluktuatif dari harga itu. Kita periksa rasio kenaikan pada setiap bulannya. Kita cek di house index rate. Kita buat satu variabel baru dalam data, ya, house index index harus dibagi dengan C 1, house index min N kurang 1. Kurang 1. Oke. Selanjutnya kita hitung persentase bulan yang kenaikannya positif. Kita lihat dulu sebelum kita lihat di house index rate nya, datanya hit house index datanya ada kenaikannya, tambahan kolom baru. Kemudian kita periksa persentase kenaikannya per bulan, itu 100%. 100 dikali dengan jumlahan dari house index rate besar dari 10 dibagi dengan banyaknya 67,58%. Oke. Kita gunakan if else untuk mengeset nilai positif ke warna biru dan negatif ke warna setting warna. Kita lakukan pengaturan warna untuk positif dan negatif dari kenaikan. Oke, lihat, kita plot house index rate, house index rate. Ini kita plot rate nya. xt sama dengan n, x lab nya, y lab nya, y lab nya itu adalah rasio kenaikan HPI. Untuk warnanya adalah if also house index rate nya besar dari 0, dia adalah warna green.
Selain dari itu, rate, koma, if else house index rate-nya besar dari 0, tanda dengan plus dengan 0. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, uploadnya. Ini positif itu green, 0 itu negatif itu. Nah, warna merah. Tambahkan semuanya 1, label sama dengan house index tanggal, post every year, plus sama dengan 3 pada post every year. Oke, kita tambahkan labelnya. Jadi ini adalah menambahkan label pada sumbu X. Kemudian kita tambahkan garisnya, garis tengahnya AB line A sama dengan 0, jadi pada titik 0 LTY sama dengan dot. Oke, nomor 3 dari gambar ini. Kan dari gambar ini kita bisa lihat, satu, terdapat banyak yang naik maupun yang turun. Yang kedua, rata-rata kenaikan ditunjukkan dengan yang tanda plus, yang secara umum itu lebih besar daripada rata-rata penurunannya, itu yang berwarna merah. Jadi perhatikan, jadi lebih banyak yang naik dibanding dengan yang turun. Jadi mungkin kalau kita lihat kenaikannya itu 0 hingga 22% kenaikan, rata-rata kenaikan di antara 0 sampai 2%, dan penurunannya itu 0 sampai 1%, 0 sampai 25 dan seterusnya. Hingga ada dua, perhatikan ada titik periode dengan kenaikan yang sangat, penurunan yang sangat besar. Perhatikan di tahun 95 96 sampai 96, kemudian 2008 2009 ini, kemudian tahun 2002 sampai 2003 ini 2002, tekan ini 2002 2003. Ini perhatikan, yang pertama itu periode, ada dua periode dengan penurunan yang sangat drastis.
itu tahun 95 ini, kemudian 2008, 2009. Kemudian satu periode yang kenaikannya sangat besar yaitu tahun 2003 sampai dengan 2002 sampai 2003. Perhatikan ini ada kenaikan sangat besar di sini, 2004 dan seterusnya. Nah, alternatifnya kita bisa membuat tabel rata-rata kenaikan dari setiap baris dengan perhatikan bulan dan setiap kolom pada setiap tahun. Selanjutnya kita akan tunjukkan kenaikannya setiap bulan, rata-rata kenaikan setiap bulan dalam bentuk grafik diagram batang. Kita lihat dulu, kita buat dulu tabelnya. Jadi untuk melihat kenaikan dan penurunan ini bisa kita juga menggunakan tabel biasa. Itu lihat kenaikan dengan menggunakan tabel dan diagram batang. Kita buat dulu tabelnya. Rate matrix. Kita buat rate matrix. Itu X. Perintahnya X tab, tabel kontingensi, tabel cross itu rate. Perhatikan datanya ini, kita punya data rate. Jadi dasarnya ada rate, kemudian bulan, dan plus tahun, koma, datanya adalah house index. Ini tabelnya. Oke, kita lihat, bisa kita tampilkan misalnya rate matrix. Perhatikan tabelnya, ini bentuk tabelnya yang kita dapatkan. Bulan 1 sampai bulan 12, tahun 90, 91, 92 dan seterusnya. Ini tahunnya. Ini rate, jadi isinya tengahnya. Perhatikan ini pembicaraan tabelnya. Rate itu adalah data yang kita akan masukkan di dalam tabel. Kemudian kolomnya itu adalah bulan, barisnya adalah bulan, kemudian kolomnya adalah tahun. Datanya adalah dari house index. Oke, kita lihat, kita tunjukkan ini kan terlalu banyak komanya, apa namanya, angka belakang komanya terlalu besar sekali. Kita ringkas, kemudian tunjukkan supaya bisa kita baca. Kita tampilkan sebagian dari data round dari rate matrix. Tampilkan semua baris untuk kolom pertama sampai dengan kolom keempat dengan digit sama dengan 4 saja. Jadi kita menampilkan, ini pembulatan round yaitu digit 4, ini kan banyak sekali, digit 4 saja. Kemudian yang akan ditampilkan adalah semua baris yaitu 12 bulan, tapi hanya 4 tahun saja, kolom pertama sampai kolom keempat. Oke, hasilnya adalah bulan 1 sampai 12, 90, 91, 92 sampai 93. Jadi ada rate yang minus. Ini tadi ada yang minus, ada yang positif, ada yang naik, ada yang turun. Selanjutnya kita plot grafiknya untuk memudahkan kita membacanya. Yang mana yang naik, kalau diagram batang itu akan kelihatan dia akan naik ke atas positif, kemudian minus yang seperti ini. Dari gambar ini sebetulnya bisa kita lihat juga. Turun itu kalau dia di bawah 0, naik itu kalau dia di atas 0. Jadi dengan menggunakan grafik diagram batang itu akan lebih mudah kita lihat. Perintahnya adalah kita buat diagram batang. Oke. Perintahnya adalah bar plot dalam kurung rate matrix, datanya adalah rate matrix.
koma beside true, koma space-nya sama dengan C 0,2 koma call sama dengan if color sama dengan if also rate-nya rate matrix besar dari 0, koma ini like green itu warnanya, silinder itu like pink, kemudian label Y nya adalah HPI rata rasio kenaikan HPI, koma text titik name sama 1.2. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kenaikan jadi yang naik positif dan turun. Perhatikan di secara portrait kita lihat untuk beside true itu adalah saling bersisian stickingnya. Jadi kalau kita tulis di perintahnya itu di bar plotnya beside true, maka dia bersisian, dan jarak antara grafik itu jaraknya antar ini adalah berjarak 0 itu 0,2. Ini ada jaraknya masing-masingnya 0,2. Oke. Jadi ini grafiknya kelihatan yang mana yang naik dan mana yang turun. Oke. Oke, selanjutnya kita akan lihat jumlah dari bulan dengan HPI yang naik sepanjang tahun dan secara kenaikannya, rata-rata kenaikannya setiap bulan. Oke, akan buat jumlah bulan dengan kenaikan HPI sepanjang tahun. Oke, kita lihat num bulan positif. Ini angka positifnya, ini penamaan saja. Jadi bulan dengan nilai positif di kolom dari sums itu rate matrix besar dari 0. Oke. Jadi kolom yang besar dari 0. Tekan kolom-kolom rate matrix yang besar dari 0, kita lihat di nilai positif dari setiap bulan ya. Ini yang positif dari setiap bulan yang kita mau ambil.
nilai positifnya saja. Kemudian kita gambar bar plot. Yang kita gambar adalah num positif setiap bulan, dengan label dari X nya itu adalah tahun, kemudian Y labelnya itu sama dengan jumlah bulan dengan kenaikan HPI. Oke. Jadi jumlah bulan dengan kenaikan HPI nya ini awalnya 90 sampai 2001. Kita berikan kolom itu secara tahunan, rata-rata tahunan, itu kolom rata-rata, itu rate matrix. Jadi kalau kita lihat rata-rata tahunan, ini rata-rata tahunannya, lalu kemudian kita tempatkan di bar plotnya. Bar, kita buat lagi bar plot. Ini perhatikan dulu ini grafiknya. Untuk grafik 2005, kenaikannya setiap tahun, setiap bulannya. Perhatikan naik berapa, turun di mana. Ketika 95 turun, ini pada 3 bulan pertama turun, ini 2 bulan naik, dan seterusnya. Oke, kita lihat sekarang untuk rata-rata tahunan. Kita buat bar plotnya, belum kurung rata-rata tahunan, judulnya adalah rata-rata kenaikan tahunan, rasio. Rasio rata-rata kenaikan tahunan dari HPI, colornya adalah kita kasih warna if also jika rata-rata tahunan besar dari 0, maka dia adalah like green. Selain dari itu, like pink, label dari X nya adalah tahun. Oke, kita lihat plotnya. Oke. Perhatikan yang turun, jadi ini kenaikannya rata-rata ini secara tahunan. Jadi ada yang positifnya ini, kemudian tahunan, setiap tahun turun 95, 96 turun, 2001, 2010, 2001 turun. Oke. Lalu kemudian untuk yang grafik sebelumnya, ini adalah pada jumlah bulan dengan kenaikan HPI. Ini 95 kayaknya. Oke, kita lanjutkan ke rata-rata bulanan. Rata-rata kita buat di atas supaya mudah. Rata bulanan. Oke. Rata bulanan itu row
row means itu rate tahunnya tadi secara kolom. Perhatikan perbedaannya, ini rata-rata tahunan di kolom means, kalau ini row means. Ini yang kita adalah barisnya. Oke, itu data bulanannya itu. Lalu kemudian kita plot ini, jadi plot names dalam kurung rata bulanan, koma rata bulanan, koma jenisnya adalah D, koma xlab-nya itu sama dengan bulan, sementara mainnya sama dengan rasio rata kenaikan bulanan dari HPI. Oke. Hasilnya adalah, perhatikan secara bulanan, rata bulanannya sampai bulan 12. Ini bulan 3 turun, bulan 5 naik, kemudian ini cenderung turun pada bulan 8, cenderung naik bulan 8 sampai bulan 12. Nanti pada bulan 1 itu turun sampai bulan 3, bulan 3 cenderung naik sampai bulan ke-5, bulan ke-5 cenderung turun 6, 7 dan seterusnya. Kita lihat grafiknya dan secara bulanan. Kalau kita lihat secara tahunan, secara periodik, perhatikan 90 sampai dengan 93, perhatikan ini, sampai dengan 94 ini cenderung turun, jadi turun 90 naik terus turun sampai 94, 95 turun drastis, mulai perbaikan pada 96, terus naik dan seterusnya. Ini adalah pergerakan dari setiap beberapa periode terjadi penurunan. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa cek distribusi dari kenaikan rata-rata rating kenaikannya dengan memeriksa beberapa hal. Kita lihat summary dari house index rate-nya. Kita lihat summary-nya, rata-ratanya, mediannya. Nah, ini bisa kita lihat box plotnya, pergerakannya. Dari ini kita buat box plot house index rate, Y-lab-nya, label Y-nya itu adalah rata-rata kenaikan HPI. Oke, kita lihat di sini. Ini rata-ratanya. Ini di gambar box plotnya itu bukan median. Oke, kita lihat box plot secara keseluruhan dari tahunan dan bulanannya. Jadi distribusi kenaikan ini per tahun. Kita pakai box plot, box plot
kemudian rate-nya tahun, koma data sama dengan house index. House index, koma X, label dari X nya tahun, kemudian label Y nya adalah rata-rata kenaikan HPI. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi ini rata-rata kenaikan HPI setiap tahun. Kita bisa lihat perubahan rata-ratanya setiap tahun. Kita lihat, sekarang kita lihat di selanjutnya. Setelah pertama kita lihat per bulan, copy tahun, sini bulan. Yang X-Lab-nya adalah bulan. Oke, kita jalankan. Maka perhatikan untuk bulan April dan Mei. April, Mei. Perhatikan. Itu house price-nya naik. Rata-ratanya naik. Dan cenderung positif, mediannya, rata-rata median naik tinggi dan rate-nya positif. Di bulan-bulan yang lain seperti Juni juga naik. Kemudian di bulan Januari cenderung naik, dan Desember yang kenaikannya rendah itu terjadi pada bulan Maret, bulan 3 ini Maret, kemudian bulan Juli, demikian Agustus dan September ini cenderung naik sedikit, seterusnya. Oke, demikian untuk kita eksplorasi data yang bagaimana kenaikan dan penurunan dari setiap bulan. Oke, selanjutnya kita lihat ke tren. Kita lihat ke trennya dan seasonalnya dari data, apakah mengandung tren atau musiman dari data ini. Kita periksa dulu satu-satu. Kalau setelah kita operasi kalau eksplorasi data itu kita lihat bagaimana pergerakan rata-rata baik dari sisi bulannya, tahunnya, dari rata-rata kenaikan harga untuk HPI. Selanjutnya kita akan dekomposisi data untuk menentukan apakah ada faktor tren atau faktor musiman dari data ini. Untuk selanjutnya kita akan buat forecast dari data itu bergantung pada keadaannya. Kalau trennya maka forecastnya seperti apa. Kalau dia mengandung komponen season, bagaimana cara kita melakukan forecast harus bersesuaian dengan keadaan dari datanya secara real time. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan konversi indeks ke objek time series menjadi time series kalau kita mau mengecek trennya. Maka itu kita lihat dulu, kita konversi datanya HPI
kemudian time series, house index, Oke, kita mulai dari start C 1990,1, kemudian frekuensinya sama dengan 12. Ada 12 bulan. Kita mulai dari tahun 90 bulan 1. Oke. Cek. Lalu kemudian kita lihat HPI. Apa yang kita peroleh. Sekarang kita sudah punya data TS, yaitu ada 90. Jadi format data TS itu seperti ini. Judul barisnya itu adalah tahun, kemudian judul kolomnya itu adalah bulan. Oke, kita sudah dapatkan data TS-nya. Selanjutnya kita buatkan satu STL HPI, per. Oke, kita periksa F-nya apa. Oke, perhatikan. Jadi kita buat dalam bentuk format memanjang datanya. Jadi dari data sebelumnya kita buat format memanjang. Untuk meriksanya, ketikkan F, Windowsnya ada session, trend, dan reminder. Di Januari 90 dan seterusnya kita lihat. Lalu kemudian kita plot F-nya untuk masing-masing keadaan itu. Kita plot dari F. Hasilnya adalah kita akan diberikan data seperti ini. Jadi ini data kita, datanya secara waktu, ini waktunya 90 sampai 2010. Kemudian seasonalnya, perhatikan ada pola musiman yang terjadi, ada pola yang terjadi. Perhatikan dengan baik. Pada setiap bulan naik, polanya sama. Ada kenaikan yang ada pola yang sama, tapi tren, kan trennya kecenderungannya naik pada bulan ini, naik seterusnya. Oke. Perhatikan untuk komponen seasonnya. Jadi pada setiap bulan ada kecenderungan kenaikan, rata-rata kenaikan. Kalau kita lihat dari data yang kita lihat pada data bulanan, ini grafik bulanannya yang tadi kita buat. Kalau kita sandingkan, ini data bulanannya, ada pola yang terjadi pada bulan-bulan tertentu. Perhatikan ini, ada pola yang naik pada bulan-bulan tertentu. Ini turun, kemudian naik, kemudian turun. Ada pola yang terbentuk dalam 1 tahun. Nah, sehingga kelihatan di sini dari kita mengidentifikasi musimannya nampak pola yang sama dari tahun ke tahun, dari setiap bulannya. Oke, sekarang kita plot musimannya. Kita plot seasonalnya. Jadi plot dari komponen seasonnya. Jadi datanya F, kemudian time seriesnya 1 sampai 12, komponennya adalah seasonal. Kemudian tipenya adalah D,
label dari X nya adalah bulan, kemudian label Y nya itu adalah komponen musiman. Oke, kita lihat hasil. Oke, nampak komponen musimannya di bulan 1 bulan turun. Jadi ini peluang kejadiannya ya. Kan? Ini di sini pada bulan 8 cenderung datar. Ini bulan 3 sampai bulan 6, sampai bulan 5 cenderung naik, bulan 6 naik, kemudian atas bulan 7, kemudian turun bulan 8, kemudian cenderung naik lagi ke bulan 12. Ada alternatif lain untuk kita melihat bagaimana pola, apakah ada pola musimannya atau tidak dalam data ini. Kita bisa menggunakan fungsi yang lain sebetulnya. Kita dekomposisi dulu. Jadi kita gunakan fungsi dekomposisi. Kita kasih nama F2 itu decompose dari HPI. Ketikkan HPI tadi, data HPI, data yang bentuknya time series. Jadi ini kalau decompose itu harus data time series. Oke, kita lihat F2 bentuk datanya, biar kita periksa supaya mudah kita paham. Ini kita dekomposisi datanya menjadi Maret dan seterusnya. Oke, lalu kemudian kita plot F2 nya, bagaimana hasilnya. Oke, perhatikan tetap pada pola yang sama, pada pola musimannya pola yang sama. Ada pola yang sama ya, kelihatan polanya. Nah, lalu kita cek, kita plot untuk yang seasonnya, yang dicurigai ada model seasonnya, kita plot lagi. Jadi plot komponen plot F2 dari figur. Oke. Kemudian tipenya adalah, tipenya sama dengan B, kemudian label X nya adalah bulan, kemudian label Y nya adalah komponen musiman. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, tetap sama polanya, ada pola yang sama, turun, terus bulan 5 naik, bulan 6 turun lagi dan seterusnya. Oke, sama dengan yang pola yang sebelumnya. Nah, kalau kita sudah lihat bahwa ini ada trend atau ada session, kesimpulan kita adalah kita punya model ada komponen musiman dalam data yang kita miliki. Lalu kemudian kita lakukan, setelah kita identifikasi apa ada trend atau ada season, kita sudah dapatkan kesimpulan, dan kesimpulan kita adalah season. Selanjutnya kita lakukan forecast, HPI forecasting. Kita lakukan forecast dengan menggunakan auto regressive integrated moving average, model yang kita akan gunakan untuk data HPI, dan gunakan untuk melakukan prediksi 4 tahun ke depannya. Kita mulai forecastnya.
Kita tentukan dulu tahun mulainya dulu. Oke, tahun mulai itu tahun 990. Oke, kemudian tahun akhir adalah 210. Oke, kita sudah dua punya variabel. Selanjutnya untuk for case HPI 4 tahun ke depan, jumlah tahun prediksi, jumlah tahun predik itu adalah 4. Oke, jadi kita sudah punya tahun mulainya kapan, tahun akhirnya kapan, kemudian jumlah tahun predik itu ada 4 tahun. Kemudian kita bikin fitnya Arima dalam kurung datanya HPI. Ingat, datanya harus data time series, sama order sama dengan C 2,0,1 dan komponennya. Kemudian seasoningnya sama dengan list dari order sama dengan C 2,1,0. Koma, periodenya adalah 12. Oke, nah pertanyaannya nih, order C 201 210. Oke, simpan dulu pertanyaannya. Bagian itu kita akan jelaskan pada tutorial tersendiri terkait dengan time series supaya mudah kita aja. Sekarang kita pakai, pokoknya model yang kita pakai adalah C201, seasoningnya C2110. Apa itu? Yes, nanti. Oke. Tunggu, masih running. Oke, selesai. Kita bisa ngecek fitnya. Oke, jadi kita punya ini, perhatikan C101, kemudian listnya dengan 2 koefisien, ada arma 1, arma 2. Jadi auto regresif. Jadi AR MA. Auto regresifnya 1, AR1, AR2, AR1, AR2, MA1, kemudian SAR1, SAR2. Ini bisa kebaca toh? Oke, selanjutnya kita lakukan prediksi. Di for dari model yang ada forecasting, kita pakai predict fit dari n titik akhir sama dengan 12 dikali dengan n tahun predik. Oke. N tahun predik not found. Error Kalman forecast
N ahead. Predict fit ahead sama dengan titik ahead 12 kali predict. Oke. Kita lihat forecastnya. Oke, ini forecastnya sampai 2014. Kita sudah punya data forecastnya. Kemudian kita buat untuk menghitung errornya, batasan error pada confidence levelnya 95%. Oke. Jadi U nya batas bawahnya itu 4 dari predict itu ditambah 2 kali 4 SE. Kemudian lowernya 4 predict dikurang 2 dari 4 dari SE. Oke, lalu kita plot. Selanjutnya kita plot originalnya dan data prediksi. Oke, TS plot HPI datanya, kemudian for predict, U, L, colornya sama dengan C black, blue, green, red. Kemudian line tipenya, line tipe 1,5,2,2. Lalu geparnya, gepars itu adalah list dari x axt sama dengan n, x lab sama dengan y lab sama dengan index, main sama dengan house price trading index. Forecast. Oke. Who not found. Oke.
Sekarang kita dapatkan hasilnya. Kemudian kita tambahkan dulu labelnya supaya nampak, atau kita periksa dulu, lihat. Kita lihat grafiknya. Oke, kita tambahkan labelnya dulu. Tambahkan label. Itu tahun. Tahun mulai, kurung, tahun akhir, plus n tahun predict plus 1. Oke. Kemudian aksis 1, label sama dengan paste dan koma tahun, koma save sama dengan koma das sama dengan 3 tahun. Oke. Januari. Ini kita tambahkan grid. Oke. Ini kita tambahkan legendnya, keterangan gambarnya. Itu sebelah kanan, sebelah kiri atas, top left. Warnanya C black, koma blue, koma green, koma red. Kemudian label jenis garisnya, label line type-nya C 1,5,2,2. Oke. Kemudian C-nya adalah aktual indeks, kemudian koma forecast, koma upper bound, upper bound 95%, confidence, koma lower bound 95%,
confidence oke. Ini kayaknya bisa kita enter biar bisa kelihatan. Oke, kita enter di sini, kemudian kita enter di sini. Oke, udah, kita jalankan. Oke. Jadi ini adalah indeks aktualnya, kemudian warna biru ini adalah forecastnya, ini adalah batas confidence-nya. Oke, setelah kita buat forecastnya, kita mengestimasi harga dari properti. Oke, estimasi harga. Oke. Kita baru HPI baru. Jadi PS C dalam kurung HPI, for case predict, start sama dengan C190,1, frequent 12. Oke, data baru kita dari HPI ditambah dengan prediksinya. Oke, kita lihat datanya. HPI atau hit HPI baru, apa yang ditampilkan? Oke, kita punya ini. Nah, kita HPI baru. Oke, ini data HPI kita. Januari, Februari, dan seterusnya. Kalau kita mau menampilkan sebagian dari datanya, dari data TS-nya, lalu kita mau data baru, kita buat lagi. Kita cek tanggal mulai, kemudian start, jadi HPI baru. Oke, kita cek tanggal mulai. Oke, 9091 sesuai dengan start yang di atas data-data kita. Lalu kita buat tahun mulai. Oke, tahun mulai, start, date 1. Oke, yes, ini tahun. Oke, ini tahun mulai, harus di sini dulu.
tanggal mulai. Tanggal mulai. Oke. Tahun mulai, kita lihat. Oke, 90. Lalu kemudian kita lihat M-nya. Oke, dari atas kita tulis, kita taruh dulu yang ini. M 9 plus 2009 dikurang tahun mulai kali dengan 12. Dan N-nya 9 tambah 2011 dikurang tahun mulai dikali dengan 12. Oke, kita lihat untuk M-nya itu apa, kemudian N-nya itu apa. Oke, nah sekarang persen kenaikan, itu 100%, 100 dikali dengan HPI baru, N-nya dibagi dengan HPI baru, M dikurang 1. Sorry, harusnya 100. Oke, nilainya adalah 15,53. September 2019, sudah lihat. Kemudian kalau 2 tahun ke depannya kita jual berapa? Kalau 2 tahun ke depannya kita akan jual, kita lihat round dari untuk nilai penjualan. Kita lihat dulu HPI nya, data price nya. House di HPI nya, cek HPI nya berapa. Tekan HPI untuk bulan September. $1,6 ya.
prediksinya adalah round dari HPI, round dari misalnya harga rumah terjual pada bulan September 2009 adalah 535.00. Nah, sekarang kita prediksi round dari 53500 dikali dengan HPI baru N dibagi dengan new kan HPI baru M, maka hasilnya adalah adalah 616,083 dolar untuk 2 tahun ke depan. Untuk prediksinya, jadi kita bikin data baru di new HPI, saya biarkan ini new HPI baru. M nya berapa? Nah, saya periksa M nya, sini M $237 dan N nya 261 pada bulan 9. Oke, kira misal ini juga bisa kita lakukan prediksi dengan menggunakan regresi dengan menggunakan beberapa komponen, beberapa variabel yang lain yang diikutkan. Oke, selamat mempelajarinya dan bisa kita lihat untuk kota-kota yang lain perbedaannya, Anda terapkan di kota-kota yang berbeda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.